Nah, Halo, akhirnya. Halo Kak, akhirnya bisa. Sorry ya. halo Kak. Iya, Bentar-bentar. Oke, suara aku udah jelas tapi. oke, jelas kok Kak. Oke, Suara aku gimana Kak? jelas juga. Jelas juga. Oke, siap, Makasih ya Kak, sip. udah mau digangguin malam-malam buat ngomongin Bitcoin. Aku yang harusnya makasih juga nih Kak, udah dikasih kesempatan sama Millennials buat ngebahas tentang cryptocurrency, khususnya Bitcoin ya kan. Aku nih sebenarnya sering banget, karena banyak ya yang suka apa bahas-bahas tentang cryptocurrency gitu. Nah, cuma pembahasan dari Kanando ini termasuk yang menurut aku tuh detail dan gampang dimengerti. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih kakak bukan main ya, udah mulai coba ngulik-ngulik Bitcoin atau cryptocurrency itu dari kapan sih? Kalau untuk start kenal sama Bitcoin itu kebetulan di 2021 di akhir tahun sebenarnya udah coba pelajarin gitu di akhir tahun Mhm. berarti 2020 ya. Itu aku udah coba pelajarin apa itu Bitcoin dengan segala kata orang kan sih rumit ya mencoba Hmm. memahaminya gitu ya kan. Tapi di Desember udah coba terus ketika rasa udah mantap, udah cukup ilmunya dikit waktu itu coba akhirnya terjun di Januari 2021. Di sana akhirnya aku putusin buat terjun di Januari 2021. Oh, berarti udah lumayan ya, udah 1 tahunan ya? Kalau untuk prakteknya ya udah 1 tahunan. Tapi sebenarnya kalau untuk relasi, maksudnya ada kerabat juga dulu yang Mhm. sebenarnya udah pernah mining ataupun trading Bitcoin itu udah sempat kedengar Bitcoin ini tahun 2017. Jadi waktu itu dia udah Hmm. ngeliatin tuh lagi fotokopi, lagi foto KYC-nya gitu kayak daftar exchange sekarang itu ya kan. Terus awalnya apaan sih Bitcoin gitu ya kan? Ah nggak jelas, ujung-ujungnya scam gitu. Tapi saudara tuh bilang ini bisa berpotensi gitu katanya. Tapi waktu itu karena baru SMK waktu itu ya lagi masih sekolah, akhirnya nggak jelas nih gitu. Pas waktu itu udah kenal, tapi baru benar-benar terjunnya baru 1 tahun terakhir. Oke Kak. Nah, kalau misalnya Kakak nih sekarang aktivitasnya apakah full time jadi investor atau trader atau misalnya ada kesibukan yang lain juga nih? Kalau untuk kesibukan sih sebenarnya aku ini masih mahasiswa gitu ya Kak. Kebetulan Oh, udah masuk alah. ke semester 6 ya, udah baru selesai semester limanya. Terus lagi kuliah jurusannya sekarang manajemen. Hmm? Jadi ya sebenarnya untuk ngebahas bikin bikin konten ataupun nulis-nulis itu sambilan gitu sekaligus belajar gitu ya kan. Jadi Hmm. aku ini tipe orang yang kalau belajar harus ibaratnya dipraktekin lah setidaknya gitu ya kak ya Hmm. baru nempel ilmunya gitu jadi udah putusin buat bikin konten belajar saham kripto investasi khususnya dan ini juga relate sebenarnya sama konsentrasi untuk tugas akhir aku nanti gitu jadi makanya semangat semangat gitu untuk bikin tulisan ataupun konten. Oh, bentar nih aku salah fokus. Aku kira nih Kananda tuh udah ini ya, maksudnya udah udah kerja atau misalnya jadi full time trader atau misalnya. Oh, kuliah di mana? Kuliah di mana? Di salah satu universitas negeri di Sumatera Barat kak Oh, Sumatera di Barat. Padang. Oh, oke, jauh Iya. ya. Jauh sekali. Oke, oke, ini keren Emang banget ya. kakak di mana Oh, domisilinya? di Jakarta. Di Jakarta. Oh iya, di Jakarta ya. Oke, tapi keren banget nih. Aku jadi penasaran nih. Mungkin kita bisa mulai dari awalnya dulu ya. Gitu kan kalau Boleh, misalnya boleh, boleh, Kak. orang tuh kan taunya Bitcoin. Padahal sebenarnya Bitcoin ini kan ada kategorinya itu si cryptocurrency. Mungkin boleh tolong dijelasin dulu nggak sih Kak? Cryptocurrency itu apa? Terus Bitcoin itu apa? Oke, gini, mungkin Kak Jilin mungkin ataupun orang-orang yang follow millennials ataupun yang follow aku juga mungkin ngerasa kripto ini ribet gitu. Nah, aku berusaha hari ini buat ngejelasin sesimpel dan sesederhana mungkin gitu ya kan. Nah, jadi kita ngerujuk dulu dari bahasa itu sendiri, dari arti bahasanya, dari cryptocurrency gitu ya kan. Hmm. Nah, kripto ini merujuk dari sebuah kriptografi gitu. Artinya komunikasi yang kita lakuin dengan orang lain tanpa pihak ketiga itu menggunakan data yang terenskripsi. Yang kalau bisa dilihat tuh kadang kalau Kak Jilin pernah nemu ataupun nengok ada kode-kode yang 9, 3 SDS, 3 angka besar kecil itu kan salah satu contoh dari enskripsi gitu. Dari 20 digit gabungan angka ataupun huruf gitu. Nah, terus itu kripto yang pertama, itu dari kriptografi.
Oke. Selanjutnya itu currency. Currency itu kan bahasa Inggris ya, dari mata Ya. uang ataupun nilai tukar. Nah, nilai tukar ataupun mata uang ini bisa berlaku di satu negara itu jika mendukung nilai-nilai yang dipakai sama orang di negara tersebut. Contohnya pound sterling itu kan mata uang tertua di dunia. Nah, itu udah lama berarti diyakini oleh orang khususnya Britania Raya sebagai mata uang mereka gitu ya kan. Mm-mm. Nah, kalau kita gabungin, cryptocurrency itu adalah mata uang yang terinskripsi, yang artinya nggak ada pihak ketiga dalam transaksinya gitu. Itu untuk mungkin untuk secara bahasanya gitu dulu ya Kak, kan. Terus kalau kita bahas nih, misalnya lebih dalam, lebih detail gitu, kita bakalan lebih paham dengan namanya itu ada yang sistem yang sentralisasi dengan sistem Hmm. yang terdesentralisasi. Centralized di sistem ini itu yang kayak sekarang ini Kak, yang kita lakukan secara konvensional. Kita membutuhkan bank untuk transfer uang. Nanti uang kita masuk ke dalam bank, nanti diteruskan kepada orang yang kita tuju gitu. Misalnya aku mau ngirim ke kakak gitu. Nah, lewat salah satu bank nasional gitu misalnya. Nah, itu kan masih ada orang ketiganya itu. Orang ketiganya itu Hmm. apa? Banknya tadi gitu ya kan. Sedangkan dalam cryptocurrency ini dia bakalan meminimalisir atau bahkan nggak ada ya bisa dibilang orang ketiga. Jadi ketika misalnya aku sama Kak Jil ini transaksi beli sesuatu barang ataupun menyepakati sebuah harga, itu yang semua orang tahu, semua orang bakalan tahu, tapi dia nggak bakalan tahu itu aku sama Kak Jil yang transaksi. Yang mereka tahu itu cuma berapa nilai yang berkurangnya. Hmm. Jadi sebenarnya transaksi berapa orang beli Bitcoin itu kan bisa dilacak gitu, ada di web khususnya gitu. Nah itu yang penting itu yaitu yang membawa cryptocurrency itu penting karena dia sifatnya itu desentralisasi. Semua orang semua orang itu terlibat gitu, nggak terputus di satu pihak utama aja gitu. Nah itu pemahaman dalam lebih sederhananya lagi gitu. Nih, aku lanjut nih biar nggak putus-putus tuh penjelasannya. Hmm, Terus boleh. dalam cryptocurrency itu ada dua komponen utama gitu yang sejauh ini menurut aku penting gitu. Yang pertama itu ada komponen itu blockchain. Blockchain itu Hmm. nanti aku bakalan kasih ilustrasinya apa itu blockchain. Dan yang kedua itu ada smart contract. Nah, dua hal ini, blockchain dan smart contract ini nih saling berkaitan gitu, sepasang gitu biasanya. Nah, eh, aku ilustrasi nih, apa itu blockchain, apa itu smart contract. Sederhananya kayak mungkin tadi Kak Jilin udah nonton konten terbaru aku ya Hmm. kan. Nah, jadi jadi gitu. Jadi misalnya ada sebuah mall yang gede banget. Anggaplah misalnya kalau di Jakarta apa ya, Plaza Indonesia ya. Hmm. PI gede. Iya, iya, ataupun ya itu misalnya. Nah, di sana kan banyak gitu ya. Ada restoran, ada jual pakaian, ada buat hiburan, pokoknya segala macam lah. Nah, itu semua yang ada di dalam di dalam Plaza Indonesia itu eh, adalah smart contract-nya gitu. Orang yang di dalam smart contract itu kayak tenan-tenannya itu tadi Hmm. itu tuh bertransaksi di dalam Plaza Indonesia itu pakai mata uang yang disebut dengan koin nih. Ini nanti bakalan merujuk lagi koin, beda lagi dengan token nanti. Jadi ketika misalnya nih Kak Jilin mau bikin smart contract atau alias mau bikin bisnis di dalam Plaza Indonesia, mau jualan baju misalnya, Hmm. buka satu store di sana. Terus kalau mau masuk sana, Kak Jilin harus bayarnya itu pakai koin yang disepakati oleh Plaza Indonesia tadi. Misalnya Oke. koinnya itu PI misalnya. Nah, nanti bayar dengan senilai berapa PI. Itu kan contohnya gitu ya kan ilustrasinya. Kalau untuk ilustrasi detailnya itu, kalau untuk merujuk langsung ke contoh kasus, yang Kak Jilin pernah dengar Ethereum nggak sih? Hmm. Kenapa Tahu. sih ya kan? ETH. Ethereum. Nah, Hmm. iya, bener. Nah, itu tuh mallnya gitu. Ethereum ini mallnya gitu. Hmm. Di dalam Ethereum ini bakalan banyak nih bisa dilihat nih. Kayak OpenSea yang jual NFT itu Ah, ah, salah ah. satu smart contract yang Oh, di dalam Ethereum. oke. Nah, gitu. Terus apalagi contohnya? Apalagi contoh misalnya? Yang populer sih OpenSea ya sejauh ini karena Iya, viral gitu ya karena kan. Nah, NFT gitu ya. iya, karena dia jual produknya itu NFT gitu. Hmm. Padahal di sana juga banyak produk-produk lain kayak seperti Uniswap. Uniswap itu nanti untuk nge-swap token misalnya. Hmm. Nah, lanjut lagi ke
perbedaan koin dengan token gitu ya kan. Tadi kan kalau koin kita gunainnya tuh transaksi untuk di dalam blockchain, di dalam mallnya. Jadi di dalam mall antara tenan, antara store ke store itu transaksinya pakai Ethereum. Tapi Oke. store atau tenannya ini bisa bikin koin lagi, namanya token Hmm, gitu. Namanya token. Nah, fungsi dari koin itu terbatas ya kan. Dia cuma buat transaksi antar tenan, antar toko sama toko. Sedangkan token ini bisa lebih multi. Misalnya ini Kak Jilin udah bikin nih misalnya toko baju di Plaza Indonesia. Kak oke. Jilin juga pengen nih melakukan monetize lah ibaratnya biar dalam artian orang yang beli baju sama Kak Jilin itu juga nyangkut juga terus ibaratnya apa ya dalam pemasaran gitu. Consumer relation lah ibaratnya misalnya ngejaga hubungan dengan consumer. Bikin token misalnya millennials lah, anggap lah ya kan. Misalnya millennials ini adalah token gitu ya kan. Nah, di sini bisa selain sebagai nanti untuk fundraising, mengumpulin Hmm, dana. Jadi kan ini token ini sebenarnya mirip saham tuh ya kan. Jadi buat ngumpulin dana gitu ya kan. Jadi nanti misalnya Kajilin launching Billennials. Jadi teman-teman yang punya Billennials bisa tukar nanti dengan nilainya sekian rupiah misalnya. Anggaplah satu Billennials itu 10.000 rupiah misalnya. Nah nanti dijual dilepas dengan misalnya 50 juta Billennials. Nah nanti kan masuk dananya sama Kajilin ya kan. Nah dana hmm, itu bisa Kajilin pakai buat bangun ekspansi ataupun ngelaksanain project-project dari toko baju Kajilin tadi yang ada di Plaza Indonesia. Misalnya mulai buka store baru, cabang baru. Nah, itu kan fungsi pertamanya buat fundraising. Yang kedua nanti bisa jadi kayak giveaway gitu misalnya. Ketika orang udah beli baju di sini, Kak Jilen bisa kasih misalnya 5 millennials misalnya untuk hadiah nih sama orang yang udah setia belanja di toko Kak Jilen. Terus hmm. apalagi ya? Pokoknya eh, beda koin dengan token itu, kalau koin dia terbatas untuk exchange-nya aja, untuk tukar Oke. menukar uang di dalam blockchain. Sedangkan token itu lebih luas pemakaiannya. Bisa dipakai untuk berbagai macam utilitas kalau kita menerbitkan sebuah token gitu. Itu sih kira-kira Oke. sejauh ini. Kak, yang aku mau tanya nih ya, kan kita kadang suka ini ya, yang sering apa namanya, kalau misalnya nih orang beli koin gitu ya, punya berapa Bitcoin, punya berapa ETH, punya berapa Shiba Inu gitu kan, itu berarti smart contract atau itu adalah si tokennya tadi? Itu gini, kalau kita nanya yang ditanyanya itu Ethereum, itu kita punya Hmm. koinnya. Kalau yang ditanya itu Oh, Bitcoin, itu koin. Kalau yang ditanya itu Shiba Inu itu smart contract. hmm, Sebenarnya aku agak rancu ya, tunggu, aku agak rancu ya. Shiba Inu ini punya Bitcoin, punya blockchain sendiri atau enggak? Cuman yang aku oke. tahu Shiba ini bisa jadi smart contract gitu ya, karena eh, kalau kita bandingkan sama Dogecoin, Dogecoin ini kan Oh, dia oke. punya blockchain sendiri ya kan. Ini kan Hmm. sama-sama meme coin ya, sama-sama koin bercandaan sebenarnya. Doge Iya. sama Shiba, iya. Hmm. Nah, jadi aku agak rancu kalau ditanya Shiba ini token apa atau koin gitu ya. Tapi aku tekanin lagi, koin dan token itu bedanya di situ. Kalau koin itu pasti punya blockchain. Kalau token dia numpang di blockchain. Oke. Kalau koin dia punya udah pasti punya blockchain. Tapi kalau token dia pasti numpang di blockchain gitu. Sebentar, sebentar. Ini aku ambil nyatet nih, Kak. Hmm. Oh, oke. Serius banget Bentar, berarti bentar, bentar. kejelinnya. Biar biar ngerti karena aku tuh baru tahu yang tadi ya, karena Kariski jelasinnya pakai analogi mall itu baru ternyata kayak OpenSea itu ada di dalamnya si Ethereum itu karena emang kalau misalnya Ethereum. kita mau beli NFT kan harus pakai itu kan, harus Pakai khusus Ethereum Ethereum ya. kan. Hmm. Oke, oke, oke. Ini ya baru kayak baru ngeh gitu. Berarti misalnya si Bitcoin itu bisa punya kayak apa ya, kayak OpenSea-nya gitu di dalamnya. Nah, jadi berbedanya Ethereum dengan Bitcoin dengan cryptocurrency yang lain, Hmm? Bitcoin ini dia terbatas Kak Jilin. Nah, kita balik lagi nih kan tadi bahas juga sebenarnya apa sih itu ya Bitcoin itu ya. Nah, Bitcoin ini lebih terbatas ruangnya dibanding Ethereum. Bitcoin ini sejauh ini lebih digunakan sebagai mata uang yang benar-benar mata uang antar negara gitu, bukan mata uang
untuk yang kayak aku jelasin sebelumnya gitu. Jadi gini, biasanya kita kalau transaksi ke luar negeri, kalau nggak pakai dolar ataupun pakai euro ya kan. Nah Hmm. sekarang ada mata uang namanya Bitcoin. Nah Mm-mm. Bitcoin ini kita nggak bakalan terpaku pada satu negara. Harus pakai dolar, harus pakai euro nggak. Dengan punya Bitcoin kita bisa transaksi ke negara mana aja, asalkan orang yang di sana itu bisa menerima Bitcoin ya. Kemana Mm-mm. aja pakai Bitcoin gitu. Terus dari situ itulah perbedaan mendasar antara Bitcoin dengan Ethereum. Bitcoin ini dia nggak punya smart contract, dia pure sebagai alat untuk transaksi. Nah nanti merujuk juga nih ke pertanyaan nanti ya, pertanyaan penjelasan nanti tentang eh, apakah sebenarnya Bitcoin ini bisa jadi alat transaksi atau enggak gitu ya kan? Iya, iya. Tapi udah ada ternyata negara yang menjadikan Bitcoin ini alat transaksi. Jadi di negara itu mereka punya mata uang kayak itu negaranya kalau nggak salah El Salvador kalau nggak salah yang presidennya itu Nayib Bukele, dia mensahkan Bitcoin, sorry kak, mensahkan Bitcoin sebagai mata uang di negaranya itu. Jadi dia bisa transaksi. Nah, itu beda beda dasarnya dengan Ethereum. Ethereum itu kita bisa bikin OpenSea, bikin toko lah segala macam. Kalau di Bitcoin enggak, dia cuma murni untuk mata uang gitu. Oke. Jadi itu penting juga ya berarti untuk diketahui karena tiap eh karena kan maksudnya kalau orang awam ya taunya oh ya semuanya koin padahal tuh sistemnya tiap-tiap itu beda-beda gitu ya. Iya kak, bener banget. Beda banget antara Bitcoin, Ethereum. Nanti kalau ini spoiler juga buat Kak Jilan ataupun followersnya. Jadi kalau mau ngeceknya itu nanti lihat aja web Coin Market Cap. Nah Oke. nanti bakalan dipisah-pisah nih. Mana itu koin, mana itu token, dan sama penjelasan-penjelasan dari tiap koin atau tokennya. Oke, ini menarik ya. Sorry Ini kak. harus dilihat. Gak apa-apa, santai. Mau minum dulu nggak? Oh nggak apa-apa nggak apa-apa. Oke, ini Kak, ada pertanyaan dari Kak Rizky. Tapi ini kayaknya kita bahas nanti ya. Kak Rizky bilang gini, Bang, ntar bahas korelasi antara Ethereum sama NFT ya. Oh, ini tadi sebenarnya udah. Dijelasin dikit lagi aja, Bang. Bang, Kak. Iya boleh boleh. Jadi mungkin tadi telat ya Kak Rizky-nya masuk mungkin ya kan. Jadi korelasi antara NFT dengan Ethereum sebenarnya gini. Sebenarnya nggak hanya Ethereum kan yang mall yang ada. Mungkin Kak Jilin pernah dengar juga misalnya kayak Binance Smart Chain dari Binance Oh iya, ataupun Binance. Solana, Solana ataupun ya mungkin itu yang lagi anget-anget banget lah belakangan gitu ya kan, Solana, Binance sama Ethereum. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak cuma OpenSea atau Ethereum juga aja yang bisa untuk jual beli NFT. Di Binance Smart Chain kita juga bisa jual beli NFT. Di Solana kita juga bisa beli jual beli NFT gitu. Karena mereka kan itu kayak kembali lagi kita ke analogi mall tadi. Mereka kan mall kan banyak gitu ya di Jakarta. Kalau aku sih Hmm, cuma pernahnya kayak Plaza Indonesia sih waktu itu, tapi mall kan banyak gitu ya. Ada Lipo mungkin atau apalagi ya mall DI. yang ada di Jakarta misalnya. Iya, DI misalnya kan. Nah, itu kan beda-beda gitu ya kan untuk biaya sewa tenannya di sana gitu. Nah, kayak OpenSea tadi dia milih bikin store di Ethereum gitu. Karena Ethereum inilah pelopor smart contract tadi gitu, pelopor Oh, mall tadi gitu. Dia yang bikin pelopor itu berbeda sama Bitcoin yang aku bilang tadi. Bitcoin itu dia cuma untuk mata uang, tapi dia nggak ada lagi utilitas lain gitu kayak Ethereum. ya. Nah, itu mungkin bedanya. Jadi korelasi dengan NFT. Jadi kita butuh toko NFT nih buat jual beli NFT. Jadi kita upload foto kita di OpenSea menggunakan mata uang lagi kan kita transaksi tuh di dalam Ethereum di dalam mallnya. Kita pakai uh, Ether kalau nggak salah namanya Ether. ETH. Nah, jadi kita beli nanti di sana di OpenSea-nya kita masuk ke dalam OpenSea. Wah kita pilih-pilih fotonya nih. Wah ini kayaknya kita suka nih kita koleksi. Ya udah kita beli dengan harga yang udah tertera. Nanti orang yang jualnya kayak Zigozali itu kan dia tinggal pajang aja Hmm, fotonya di sana di OpenSea-nya. Oh aku mau jual yang ini nih kata Zigozali. Udah kita lihat aja fotonya kita pilih-pilih. Akhirnya kita beli pakai Ethereum dan di sana juga nggak cuma Ethereum sebenarnya kak yang dipakai ada nanti kalau lebih kompleksnya lagi nanti sebenarnya blockchain itu ada layer-layernya gitu sih tapi aku nggak bisa jelasin semuanya karena lebih dalam lagi nanti itu hmm. next time mungkin kalau ada kesempatan lagi dikasih sama millennials. Oke, siap. Tapi aku jadi kayak
Berarti kayak koin-koin yang kita tahu itu nggak semuanya punya smart contract tadi ya? Enggak. Dia Hmm. koin-koin itu dia udah punya sendiri-sendiri juga tenan-tenannya lagi gitu. Oke, ini juga dari Quarter Life Panic bilang baru tahu juga sih bedanya keren sama aja. Sama ya, aku juga baru tahu. Oke, nah Kak, ini sebenarnya tuh kenapa yang bikin cryptocurrency atau Bitcoin dan teman-teman yang naik itu karena kan waktu itu banyak yang nge-share portonya ijo-ijo kan, yang beli terus tiba-tiba Bener cuan banget. gitu. Nah, Mm-mm. dianggaplah ini sebagai instrumen investasi gitu. Terus Mm-mm. karena Mm. rame, pemerintah tuh bilang kan ini bukan instrumen investasi yang legal, tapi dianggap sebagai komoditas. Makanya kan diawasinya bukan sama OJK, tapi sama Bapepti kan. Mm. Nah, Iya. sebenarnya nih, si cryptocurrency ini bisa nggak sih kita eh, anggap sebagai instrumen investasi, walaupun nih pemerintah Indonesia bilang itu tuh komoditas gitu. Ini sebenarnya menarik banget ya pertanyaannya. Karena nih bakal nyangkut juga dengan kenapa Bitcoin ini sebenarnya ditolak oleh banyak negara gitu. Hmm, Kayak di Cina, di Rusia, ataupun di pokoknya di negara lah, hanya negara-negara kecil lah ibaratnya yang mau nerima. Sedangkan negara adidaya yang berkuasa lah, punya power, itu mereka ngerasa terancam dengan adanya Bitcoin ini dan hmm, bilang Bitcoin ini nggak bagus untuk investasi segala macam. Sebenarnya kalau yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini menurut aku udah benar ya, mengkategorikannya ke komoditas bukan sebuah instrumen oke, investasi yang pure instrumen. Kenapa? Karena ini yang bikin bikin cryptocurrency itu kayak ketemu jalan buntu, ketemu menurut aku ya, ketemu jalan buntu, nggak bisa lepas dari kendali negara itu karena dia bakal mengurusak pekerjaan sektor perbankan dan oke. mengurangi power dari pemerintah. Jadi kalau Hmm, seandainya eh, kripto ini dilegalkan, terus dibolehkan secara konvensional, aku yakin bakalan mati sektor perbankan karena kita tahu sektor perbankan itu kan nggak jauh beda dengan tugasnya dengan kripto yang selama ini. Mereka hmm, yang ngatur eh, moneter ataupun mengatur mengelola keuangan negara gitu ya kan. Ketika udah ada Bitcoin itu kan nggak perlu lagi orang pihak ketiga. Kita mau transfer hmm, uang ya udah pakai betul. Bitcoin aja. Kita mau transaksi udah pakai Bitcoin aja, nggak perlu lagi Hmm, bank. hmm. Nah, terus kalau pemerintah, kan pemerintah itu tanpa kita sadari ya mungkin ya, dia bisa aja mengurangi jumlah uang beredar, dia menaikkan mencetak uang lagi. Ah, Ya itu mungkin unos lah dia bilang, oh dia nggak cetak uang karena kan ini juga segala macam. Tapi kan kita nggak tahu sebagai rakyat jelata gitu misalnya kan kita cuma bisa ngikutin kebijakan mereka gitu. Nah, oleh hal-hal kayak gitu itu yang menurut aku yang kenapa akhirnya diputusin jadi komoditas dan tidak diakui sebagai alat investasi. Tapi bagiku pribadi ini tetap alat investasi. Karena apa? Coba deh kakak flashback ke belakang. Kita udah ketemu sama namanya NFT. Kita udah ketemu hmm, sama yang metaverse. Kita udah ketemu sama hal-hal yang ibaratnya di luar prediksi kita gitu tentang apa yang bakalan terjadi selanjutnya gitu. Dan ini nanti kalau aku bakalan launching konten atau upload konten itu aku bakalan ngebahas nanti ada yang namanya tentang Web3. Web3 itu kelanjutan dari apa yang udah sekarang ini. Kan kalau sekarang ini kita pakai Facebook, terus pakai YouTube, terus pakai apa misalnya ya. Pokoknya internet yang sekarang lah yang interaktif, kita bisa balas-balas hmm. komen orang, kita bisa interaktif dengan orang, itu kan Web2. Nah, di Web3 ini bakalan jadi sesuatu yang bakalan booming gitu di masa depan. Nah, makanya aku berani bilang ini bakalan jadi alat investasi. Karena apa? Kan investasi itu kalau kita berujuk ke apa? Ke arti sebelumnya itu kan merubah apa? Mengorbankan nilai sekarang untuk nilai yang lebih baik gitu di masa depan. Nah, gitu. Makanya kalau kesimpulan key takeaways yang bisa aku sampaikan gitu dari yang Hmm, pertanyaan kajian itu, kenapa dibilang komoditas bukan alat investasi? Karena selain kalau isu halal haramnya juga tentang hmm. dua yang tadi bisa membunuh sektor perbankan satu negara dan juga mengurangi kekuatan pemerintah di satu negara tersebut. Nah, tapi aku Hmm. tetap kekeh ini alat investasi menurut aku pribadi. Ini benar-benar pure dari pemikiran aku. Oke, tapi ini yang menarik emang kalau misalnya sektor perbankan itu kan apa ya sentralisasi kali ya, sedangkan kalau misalnya Bitcoin itu ya desentralisasi tadi ya, jadi
Bener, iya. Ya bedanya di situ kalau misalnya emangnya desentralisasi ini lebih itu yang ngapain ada bank, jadi bener bisa apa Hmm, namanya bisa drop ya. Oke, oke, mm-mm. baru masuk logika aku nih. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalau misalnya menurut Kang Ando pribadi nih sebagai orang yang udah terjun dan mempelajari itu oke ya untuk dijadikan instrumen investasi ya. Oke. Nah, Eh, sorry. kal- em, Lanjut dulu, iya, lanjut iya. dulu. Sorry, sorry. Iya, aku kan kenapa berani bilang seperti itu ya karena menurut aku investasi itu memang harus ngelihat karena investasi menurut aku itu apa ya forward looking machine gitu, mesin untuk melihat masa depan gitu ya kan Hmm, Kak Jilen setuju nggak sih kalau ya, kita mau investasi kita mau melihat sesuatu di masa depan gitu, tapi ya. benar-benar bakalan terjadi di masa depan jangan sampai kayak FOMO gitu. Wah, ternyata di masa depan bakalan gini semua. Nah, Beli 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 beli. Nilai yang sekarang itu ya udah nilai di masa depan. Yang kita beli sekarang itu ya akhirnya turun. Karena apa? Karena udah diambil nilai masa depannya gitu. Nah, yang kayak gitu tuh juga dihindari nih buat teman-teman semua gitu. Jangan sampai terlalu FOMO gitu. Jadi pastiin nilai yang teman-teman ambil itu adalah nilai masa sekarang dan bakalan berubah di masa depan. Jangan sebaliknya. Nilai masa depan diambil ke nilai masa sekarang gitu. Tambahan aja dikit nih Kak Jilin. oke, nggak apa-apa. Ini biar jadi banyak tahu ya kita. Oke, Kak, ini aku mau lanjut tanya lagi ya. Nah, Boleh, kalau boleh, boleh. misalnya cryptocurrency itu kan ada dua istilah ya. Satu memang investasi atau trading kan banyak juga nih yang trading kripto. Nah, sebenarnya apa sih resiko dari kalau misalnya kita investasi atau trading cryptocurrency? Oke. Iya ini kan kayak saham juga sebenarnya kan ada yang trading Hmm. saham, ada yang investasi saham ya kan. Nah tapi di sini aku klasifikasi ini dua risiko dalam investasi ataupun trading cryptocurrency. Kalau seandainya kita trading ataupun investasi di cryptocurrency yang komunitasnya besar, itu Hmm. biasanya bakalan kalau ini risiko dulu ya, jangan bahas keuntungan dulu. Risikonya bisa jadi kita bakalan rugi puluhan persen. Bahkan Hmm. dalam waktu beberapa satu hari aja kita bisa rugi 30-an sampai 50-an persen. Nah, itu kalau kita investasi di kripto yang komunitasnya besar dalam artian market cap-nya gede lah kayak yang Bitcoin, Ethereum, Ripple ya yang pokoknya yang terkenal lah kira-kira gitu. Tapi kalau kita investasi ataupun trading di kripto yang komunitasnya kecil, kalau yang orang bilang sih dalam tanda kutip koin micin gitu ya kan. Nah, Iya. itu potensinya bakalan rakpul atau rugi ratusan persen juga puluhan persen juga gitu. Rakpul itu gini Kak, proyeknya tuh dia ditinggalin aja gitu. Jadi kita udah dijanjiin kayak yang pernah viral yang Squid Game kan ada koin yang namanya Squid. Jadi mereka Hmm. bikin katanya koin skip ini terus udah dapat pemenangnya, yaudah pemenangnya ternyata mereka developernya bawa uang semua uang yang beli Squid ini gitu. Pesertanya ya kita yang beli koinnya itu. Nah, itu resikonya kalau kita trading ataupun investasi di kripto yang komunitasnya itu kecil gitu. Yang baru-baru lah yang istilahnya tadi tuh Hmm. koin micin. Oke. Nah, berarti nih Kak, kalau misalnya nih teman-teman di sini ada yang mau mulai entah investasi atau misalnya trading crypto, sebenarnya apa sih yang harus diperhatiin? Berarti kan kalau misalnya ini aku ambil istilah saham ya, saham juga kan ada saham yang gorengan, ada saham yang blue chip kan banyak yang bilang pakai saham blue chip aja. Nah, apakah di Bitcoin juga ada seperti itu? Jangan pakai koin micin lah, pakai koin yang misalnya yang banyak dipakai aja. Nah, atau misalnya ada hal yang perlu diperhatiin. Oh, oke. Ini pertanyaan yang apa menurut aku juga apa penting juga nih untuk teman-teman semua tahu gitu atau khususnya followers milenial ataupun followers aku sendiri. Jadi Hmm. ibaratnya kita preparation before kita take action gitu ya. Kita mau investasi ataupun trading apa sih persiapannya gitu kira-kira. Jadi kalau biasanya kalau di saham kita ngelihat fundamental ya kan. Nah, di kripto Hmm. ini agak agak rancu untuk melihat fundamentalnya karena kalau dalam saham itu kan ada laporan keuangan, ada data historis tentang performa. Sedangkan di kripto ini sama sekali nggak ada gitu data historis Hmm. gimana pergerakan dari kripto ini. Entah sometimes mungkin di masa depan bakalan ada yang kayak gitu ya, bikin laporan keuangannya segala macamnya mungkin ya kan. Tapi kan sejauh ini belum ada. Dan ini Iya, kan betul. sangat sulit gitu ya kita ukur. Nah, jadi aku udah bikin beberapa urutannya. Yang pertama itu teman-teman lihat dulu market capitalnya.
cara ngeliat market capitalnya tuh teman-teman bisa akses tadi coin market cap, terus lihat rankingnya. Nanti kan bisa dilihat tuh kayak Bitcoin ini udah ribuan triliun gitu, nomor satu kan dia gitu kan. Terus di Hmm. bawah-bawahnya nanti sesuai urutannya berapa berapa ratus triliun, pokoknya udah dirutin gitu sama coin market cap ini. Nah, biasanya aku sih pilih kalau nggak 50 ke atas ataupun 100 ke atas, top 50 atau top 100. Kalau emang mau investasi ataupun trading dalam jangka waktu gitu ya kan. Oke. Terus baru kita lihat kegunaannya ini. Kan kalau fundamental tuh sebenarnya nggak cuma untuk ngelihat laporan keuangan. Kita lihat dulu ke depannya ini. Bisnisnya ke depan ini bakalan kepakai nggak ya? Atau bakalan hilang? Kayak misalnya bisnis apa ya yang bakalan hilang di masa depan misalnya teller bank misalnya gitu ya kan. Hmm. Nah, kalau teller bank ini kan bisa jadi digantiin gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh, wah ini di masa depan bisa digantiin nih. Nah, berarti kita harus hindarin yang utilitasnya kayak gitu gitu. Tapi kalau seandainya kita lihat ke depan, wah ini perlu banget nih di masa depan nih. Misalnya ternyata dia projectnya itu bikin kendaraan metaverse misalnya gitu ya kan. Itu kan bakalan hype juga nanti kalau seandainya. Nah, itu diperhatiin juga utilitasnya di masa depan gitu. Ini kalau buat teman-teman yang pengen investasi. Nah, itu nggak apa-apa kalau seandainya nemu yang kayak gitu. Terus kalau udah bingung juga nih. Nah, coba cari aja atau trading di koin-koin yang ada dalam exchange yang teman-teman pakai kayak di Binance ataupun di toko kripto ataupun di Zipmaps, rekeningku, Indodex ataupun eh, exchange lokal yang ada gitu. Nah, biasanya tuh kalau yang ada dalam exchange lokal itu setidaknya itu udah difilter dulu sama mereka gitu. Nanti kita bisa filter lagi kalau pengen trading ya di kripto. Terus keempat nih, ini bisa jadi buat trading, tapi lebih fokusnya sih ke investasi sih. Jadi lihat komunitas, sama lihat Hmm. developer. Cryptocurrency ini bakalan erat banget kaitannya sama komunitas. Komunitas ini gini Oke. maksudnya Kak. Pernah lihat nggak sih kita disuruh join ke Discord, join ke Ya. Telegram, join ke Reddit. Nah itu tuh sebenarnya itulah komunitasnya itu. Nah nanti di komunitas itu bakal ada developernya nanti ataupun adminnya juga lah yang menerima chat-chatan kita, saran-saran kita gitu. Nah, kalau komunitasnya itu udah besar, udah punya banyak anggota, nah itu kita bisa trust gitu, karena udah banyak orang yang trust dengan project itu gitu. Salah satu yang komunitasnya itu powerful, itu salah satunya kalau nggak Shiba, Doge ini. Ini Hmm. sebenarnya kan koin kalau aku bilang sih koinnya itu utilitasnya buat lucu-lucuan gitu. Bener-bener apa ya? Bener-bener buat dipom-pom aja gitu, buat dinaik-naikin. Nggak ada kayak kenapa nggak Cardano gitu yang di ituin ataupun misalnya Luna ataupun pokoknya jangan kenapa koin ini gitu kan. Nah, itu ternyata komunitas dan developer ini benar-benar punya andil penting gitu buat Mm-mm. kemajuan ke depannya gitu. Jadi itu perlu dilihat juga. Terus yang terakhir tetap jaga yang namanya money management sama psikologis. Karena apa? Karena kayak resiko trading kripto ini kan kayak yang kita tahu ya kan, yang besar dalam sehari itu puluhan persen ruginya gitu. Ya itu kan kalau sering-sering kayak gitu ya bisa gila juga ya kan, rugi terus gitu kan. Nah jadi jaga apanya uangnya, kelola dengan baik, jangan sampai mindsetnya itu wah bisa kaya nih besok. Jangan sampai Hmm. kaya itu adalah sebuah proses gitu ya, ada perjalanan. Nggak bukan satu hasil akhirnya gitu, bukan. Tapi itu proses pelan-pelan nanti baru kita bisa sampai ke jadi orang kaya. Kalau menurut aku. Itu Oke. 5 ya kak. Oke, tapi itu aku setuju banget sih. Karena aku juga pernah ditanyain gini sama followers millennials. Gimana sih caranya apa mau kaya sehari pakai Bitcoin bisa kali ya? Nah, padahal kan sebenarnya walaupun oke, maksudnya high risk high return gitu kan. Cuma ya itu Iya, tadi ada prosesnya ya. Nggak bisa, oke hari ini langsung besok miliarder nggak bisa gitu. no freelance gila gitu ibaratnya kak, nggak ada sekarang makan Benar. siang gratis buat siapa aja gitu, emang harus ada effort, ada tenaga pikiran waktu. Nah kombinasi itulah nanti lambat laun bakalan sampai kita kalau pengen mau kaya misalnya ya kan katanya Oke, tuh. nah Kak, ini nih aku mau tanya nih. Kalau misalnya menurut Kakak nih, ke depannya potensi cryptocurrency itu bakal kayak gimana sih? Oke,
Tadi aku udah juga riset dikit nih ya, ngelihat chartnya gitu. Jadi aku lakukan analisa teknikal, terus aku lihat Bitcoin dan Ethereum ini kalau dilihat dari teknikalnya ini lagi turun banget gitu, dan sekarang Hmm. udah nyampe di level support. Khusus Bitcoin, dia udah bentuk pola kalau Kak Jilin nanti belajar lebih dalam lagi ada namanya falling wedge. Nah, kalau seandainya falling wedge ini broken resistennya, ini bisa lagi buat naik gitu, alias bakalan to the moon lagi gitu ya kan. Waduh. Dan juga bakalan altcoin, koin-koin di bawah Bitcoin ini karena udah disupport bakalan mantul lagi ke atas. Nah, sekarang ini buat teman-teman, kalau sebenarnya agak sulit gitu ya aku menjelaskan ataupun bilang ke depannya gimana, karena kan kita sama-sama nggak tahu gitu ya, tapi aku kasih tahu prinsip aku aja gitu. Jadi aku selalu sediain ibaratnya budget yang ibaratnya itu bisa hilang lah, ibaratnya aku siap hilang. Contohnya itu daripada aku beli barang-barang yang nggak jelas, ya udah aku beliin Hmm. Bitcoin aja gitu. Aku cicil paling nggak satu minggu, setiap minggu itu 100.000 ataupun 150.000 tiap minggunya. Aku cicil aja. Ini nggak Bitcoin aja, koin-koin di selain Bitcoin juga aku cicil gitu misalnya. Jadi sekarang ini aku emang lagi fokus nyicil gitu. Ternyata gimana gimana bang, udah nyicil banyak-banyak malah jebol ke bawah gitu ya kan, kan rugi dong. Nah, sebelumnya aku pengen jelasin gitu, kalau kita pengen trading ataupun pengen investasi, kita harus bisa dulu yang namanya makan makan high risk atau resiko yang besar gitu. Dalam artinya gini, ini kan kita trading atau investasi nih, kita dihadapin sama dua pilihan. Kita bakalan dapat high risk ataupun high return. Kita nggak usah mikirin returnnya dulu deh, nggak sampai berharap returnnya dulu. Bisa ketahuan nggak nih risikonya? Misalnya risikonya itu 50 juta, 50 juta. Nah, kita 50 juta nih bisa kemakan nggak nih? Kalau nggak kemakan, jangan diambil, ambil yang low risk, makan yang low risk dulu. Kalau ternyata wah low risk ini walaupun resiko yang kecil, untung yang kecil, ternyata bisa sanggup nih menerima resikonya. Nah, baru nanti kalau kita udah siap untuk low risk ini, pelan-pelan kita bakalan tumbuh untuk belajar menghadapi yang high risk. Nah, aku Hmm. udah ngelewatin fase itu gitu. Aku udah siapin dana darurat, aku udah siapin udah ibaratnya money management aku tuh udah aku mantapin gitu. Jadi kalau seandainya pun memang nanti sometimes ini pecah atau kan ini sempat dibilang bubble gitu ya, pecah jatuh, it's okay. Karena aku udah siap untuk nelan resiko besarnya itu. Aku dari awal nggak mengedepankan keuntungannya gitu. Aku Hmm. belajar, aku paham, aku ngerti. Kalau aku untung, aku dapat bonus. Kalau aku rugi, ya aku berusaha lagi untuk dapat untung gitu kira-kira sih Kak. Jadi kalau Kak Jilen bilang tadi eh, kripto ini gimana ke depannya, ya aku juga agak sulit memproyeksikan, tapi kalau secara teknikal dia bisa berpotensi buat reversal ataupun berubah arah. Dia Hmm. bakalan naik di mungkin di pertengahan Februari ini ataupun di akhir Februari ini. Itu kira-kira Kak Jilin. Oke. Ini yang aku suka nih dari penjelasannya Kak Nando tadi ya. Ini satu, proyeksinya itu berdasarkan analisa teknikal tadi ya. Gitu. Karena kalau misalnya, Kak maafin, maaf ya, mohon maaf. Iya nggak apa-apa Kak. Kalau sinyal mah nggak Sorry, bisa sorry. kita kendaki ya kan. Semuanya maunya ya lancar aja. Tapi kan nggak kuasa Nih, kita mohon juga maaf ngatur ya. sinyal. Oke, ini untung tadi bisa di ini lagi. Oke, maaf ya, maaf, maaf. Tadi kita terakhir sampai mana ya, Kak? Gimana Kak? Tadi terakhir sampai mana ya? Tadi kayaknya waktu Kanando lagi ngomong deh, mati. Oh, pas aku lagi ngomong ya? Enggak, tadi pas pas Kakak lagi ngejelasin poin-poin kenapa itu aku menarik gitu apa proyeksi ke Oh, depan oke. aku gitu. Hmm. Untung udah aku catet ya. Oke, sorry ya. Ini aku Oke 10 Kak, menit lagi ya. santai. 10 menit lagi ya. Habis itu baru kita uh, ini Oke, tadi itu kan Oke. aku tanya proyeksi Bitcoin tuh gimana ke depannya. Nah, dari penjelasannya Kak Nando itu yang aku suka tuh objektif. Kenapa? Karena satu, tadi penjelasannya tuh berdasarkan technical analysis. Karena memang kalau misalnya cryptocurrency itu kan fundamentalnya nggak ada, ya nggak sih? So Fundamentalnya bisa Kak dibilang agak nggak ada ya. susah gitu. Mm-mm. Oke.
Nah, terus yang kedua, nah ini sih yang menurut aku menarik banget. Tadi Kak Nando tuh sempat singgung soal psikologis gitu ya. Jadi kayak menjaga mental ya udah kalau misalnya loss ya udah. Jadi bukan gritnya yang diutamain. Terus yang ketiga ini money management. Aku pengen tahu nih kan Kak Nando ini masih muda ya, masih kuliah. Biasanya kalau anak muda itu apa ya? Biasanya nggak semua sih, nggak semua. Biasanya itu kayak sisi gritnya tuh lebih tinggi. Jadi money managementnya kayak biasanya nggak terlalu dipikirin. Nah, aku pengen tahu nih, pertama kali nih tahu konsep money management itu dari mana dan kenapa gitu ya sampai sekarang akhirnya merasa money management itu penting. Kalau tahu dari mana sih kan ya aku belajar coba baca-baca sana sini, saya tahu sana sini kan. Cuman kenapa sebenarnya yang kayak Kak Jilin bilang tadi, aku tuh pun dulunya selalu naif juga gitu. Ah masih Hmm. muda, kita gas aja lah beli saham, saham yang resikonya tinggi. Kalau rugi nggak masalah, ada kesempatan lagi kok masih muda. Pokoknya coba aja gitu. But ya itu terlalu naif gitu. Itu terlalu ibaratnya menurut aku tuh sia-sia gitu. Kenapa kita nggak coba belajar satu cara biar uang kita tetap aman, keuntungan kita tetap maksimal, dan kita pun tenang gitu ya kan. Nah dari sana aku ngedepanin, wah ternyata ada nih caranya, yaitu money management yang baik gitu, mengelola uang yang baik gitu. Jadi aku kelompok-kelompokin gitu, berapa persen ketika aku pengen trading ataupun investasi saham, dan aku siapin dana darurat aku di reksadana, aku juga sisihin beberapa persen sedikit untuk cryptocurrency, dan juga beberapa lagi untuk kebutuhan aku sehari-hari gitu, khususnya buat jadi mahasiswa gitu sih Kak. Hmm, Kalau oke. sumbernya nggak ada yang ngetak gitu, aku baca-baca aja. Oke, tapi itu menarik banget sih. Jadi ini bisa jadi contoh juga nih buat teman-teman yang usianya masih muda, ya yang lebih tua juga sih perlu ditiru ya. Itu money management itu penting karena aku tuh percaya gitu ya, memang harus itu high return, tapi bukan berarti kita kayak oh ya udah taruhin pertaruhkan aja semuanya. Misalnya kita punya uang panas semuanya ditaruh. Nah, bukan kayak gitu ya, tetap perlu ada dipisah-pisahin gitu. Kayak jadi money management dipisahin dulu yang mana nih yang masukin instrumen investasi yang high risk high return dan tahu konsekuensinya apa gitu ya. Oke, itu Bener Kak. menarik banget nih. Nah, Kak, kira-kira nih ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman yang pengen belajar tentang Bitcoin atau pengen belajar tentang cryptocurrency kali ya kalau misalnya hari ini. Nah, itu kira-kira nih step awalnya harus ngapain? Eh, Kalau buat teman-teman khususnya teman-teman millennials ataupun juga teman-teman followers aku, jadi kalau pengen seandainya menarik atau pengen coba trading ataupun investasi cryptocurrency, sebenarnya kalau waktu yang tepat ditanya itu kapan? Ketika market crypto itu turun. Kapan? Nah sekarang. Sekarang Iya, lagi karena turun. turun ya. Kalau lagi turun itu kan sepi, nggak ada yang peduli. Nah itu yang tepat. Pasti pernah dengar sih kalau Kak Jilen ya kan, kata Warren Buffett, belilah saat semua orang takut, tapi takutlah saat semua orang beli gitu. Nah Mm-mm. itu sebenarnya sederhana yang disampaikan Buffett, tapi susah buat dilakuin gitu. Ketika harga itu turun, takut beli. Ketika harga udah tinggi-tinggi, semua beli. Itu udah kayak gimana ya? Sebenarnya kita tinggal ngelakuin yang apa dibilang Buffett, tapi itu nggak gampang gitu ya karena. Jadi Mm-mm. kalau pengen mau coba trading ataupun investasi cryptocurrency sekarang karena lagi turun-turunnya, lagi nggak ada yang peduli, kita yang tahu ini, kita yang peduli kita cicil gitu. Terus jangan lupa selalu eh, belajarlah dulu, kalau emang belum mantap untuk nelan resiko tinggi ini, belajar dulu lah money management ataupun investasi yang low risk. Ibaratnya di sini pos-posin dulu keuangannya. Terus kalau seandainya ternyata masih ada sisa buat uang foya-foya, ya jangan difoya-foyain gitu, dimasukin ke Hmm. cryptocurrency. Bukan jangan sampai uang dana daruratnya ataupun simpanan tabungan buat bayar kuliah malahan yang dihantam ke cryptocurrency, itu kan jangan sampai kayak gitu gitu. Jadi cuma dua itu, belilah ketika harga cryptocurrency itu turun, sama kalau memang belum siap rugi, belajar aja dulu money management atau enggak investasi yang uh, risikonya itu rendah. Setelah itu kalau udah mantap rasanya, nanti teman-teman bakalan banyak lagi menemukan ilmu-ilmu baru.
kayak yang aku udah rasain gitu. Ketika udah paham satu-satu, aku bakalan ngerasa kurang puas gitu, bakalan wah banyak banget yang pengen aku tahu jadinya gitu. Ya gitu aja sih kesan ataupun pesan buat teman-teman yang nonton live ini gitu. Oke, Kak Nando, ini nih ada pertanyaan dari Aloysius BMW. Ada dua nih pertanyaannya. Yang pertama, untuk pemula baiknya untuk cryptocurrency mulai di anggaran berapa, Kak? Oke, sebenarnya kalau untuk setoran awal ya, yang aku tahu itu minimal tuh biasanya kalau di Binance, karena aku cukup sering pakai Binance, itu 150. Tapi kalau di aplikasi lain kayak, ini nggak apa-apa ya sebut Nggak apa-apa. exchange-nya ya kak ya. Eh, Ya, Takutnya itu, kalau nggak mau yang terlalu ribet, itu aku pakai toko kripto. Ini kan punya Indonesia gitu. iya Nah itu punya Indonesia. biasanya bisa 50.000 udah bisa untuk top up gitu untuk deposit awalnya. Tapi kalau Binance karena minimalnya $10. Nah, $10 dikali 14.000 kan 140 ribuan juga 140 gitu ribu. ya kan. Nah, makanya 150 gitu. Jadi nggak terlalu gede sih sebenarnya. Makanya aku bilang aku nyicilnya kalau nggak 100.000, 150.000 setiap minggunya gitu. Itu kalau untuk Oke, modal awalnya. nah ini pertanyaan yang kedua nih. Aplikasi apa yang bisa digunakan untuk pemula? Mungkin yang interface-nya atau apa, UI Ya, experience-nya sebenarnya itu gampang kalau dipahami kali ya? untuk aplikasi tergantung mas yang nanya gitu, masnya suka yang mana gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku udah coba pakai Binance, aku puas dengan fitur-fiturnya gitu. Nggak terlalu sebenarnya lebih kompleks tapi lebih perfect gitu. Tapi kalau Hmm, nggak mau yang kompleks tapi lumayan perfect itu juga ada. Dan coba aja deh kalau emang nggak, coba buka dulu peluang atau Zipmaps kalau yang lokal ya, atau Indodex atau toko kripto, karena lumayan banyak sekarang exchange kripto yang ada di Indonesia. Dan pastiin juga itu udah terdaftar di Bapepti dan hmm, udah apa, nggak bodong lah hmm. aplikasinya gitu. Pastiin gitu, itu yang paling penting gitu, yang bisa dipercaya. Dan kalau untuk mana yang bagusnya nanti rasain aja sendiri mas, karena itu kan beda-beda nanti pas eksekusinya. Oke, ini tadi ada ditanya lagi ya kalau peluang. Nah, berarti tadi peluang sebenarnya bisa juga. Bisa bisa Terus juga untuk kalau misalnya, itu. oke, kalau yang lain tadi ada Binance, terus ada apa TKO, toko kripto, Indodex juga ya. Sama itu tadi poin yang bagus banget. Thank you dari mention. Harus terdaftar di Bapepti ya, jangan sampai bodong. Itu bahaya juga karena di kripto ini juga ada resiko scam gitu kak, karena kadang dia Hmm, ya kalau dijelasin lagi panjang lebar lagi ya, tapi penipuan-penipuan gitu banyak juga di kripto banyak ya. karena kan nyangkut keuangan juga kan ya, kayak investasi umumnya lah yang kadang jual nama orang ataupun bikin account ataupun bisnis palsu ya, kayak gitu tuh harus hati-hati gitu. Oke. Ini Kak, pertanyaan lagi nih. Apakah Binance khusus kripto? Kalau misalnya peluang kan ada macam-macam ya, ada kayak emas dan lain-lain. Kalau Binance tuh khusus kripto nggak sih? Sejauh ini, iya, Binance ini emang ibaratnya top one di dunia sejauh ini yang aku tahu ya. Binance ini nomor satu di dunia untuk kripto. Mm. Tapi pas aku otak-atik, dia juga ada saham juga ternyata loh. Ada saham-saham Oh, Amerika. oke. Tapi nggak semua, cuma beberapa. Ada yang Tesla, Amazon. Nggak Nggak banyak murni ya? untuk saham US. Nggak. Tapi aku pernah lihat gitu. Sejauh ini sih emang untuk kripto aja belum ada, dan juga bisa sih untuk kalau memang pergi suatu negara yang bisa transaksi pakai kripto, nah bisa pakai Binance untuk transaksi gitu. Oh, Binance ini yang dari Cina kan ya kalau nggak salah. Benar nggak sih Kak? Eh enggak, Binance ini sebenarnya bukan dari Cina. Dia gini, yang punya itu namanya kalau nggak salah Changpeng Zhao. Jadi dia tuh keturunan Cina yang imigrasi apa imigran ya, apa pokoknya pindah lah gitu ke Kanada. Jadi dia dibesarin di Ah, Kanada. Terus di Kanada dia baru belajar-belajar blockchain. Ya emang dia sempat ke Cina juga sih belajar. Akhirnya dia bangun Binance itu. Tapi kalau dibilang dari Cina sih nggak bukan juga ya? ya, karena kan di Cina juga di ban gitu, dia ibaratnya nggak boleh gitu di Oh, Cina. Makanya biasanya kalau kripto ini di negara-negara yang ibaratnya Oseania lah gitu, ibaratnya kurang hmm, jelas juga sih sebenarnya, karena nggak ada bentuk fisiknya juga perusahaannya sebenarnya. hmm. Ya sih, karena nggak ada ininya ya, nggak ada nggak ada wujudnya. Nggak ada buildingnya gitu. Oke. Ini ada yang mau tanya lagi. Ini sebenarnya tuh aku bilang ke Kanando dari jam 7 sampai jam 19.30. Ini ternyata udah mau jam 8 ya. Nah, apa ya, Kak? Nggak apa-apa, it's okay, kak. Nah,
Ini teman-teman ya, kalau misalnya kita bahas kripto, sebenarnya tuh banyak banget yang bisa dieksplor gitu ya. Nah, sebenarnya ini ngobrol 1 jam aja tuh nggak cukup gitu buat tahu seluk-beluknya. Nah, teman-teman bisa follow Instagramnya Kanando sekarang ya, tuh tinggal diklik aja, bisa follow karena eh, rutin banget Kanando tuh sharing info-info soal cryptocurrency dan kalau menurut aku sih infonya tuh detail dan gampang dimengerti gitu. Kan ini pertanyaan lagi nih. Kanando udah berapa lama di sorry sorry ke ini. Kanando udah berapa lama pakai Binance? Ini salah satu exchange pertama aku. Jadi aku lebih dulu punya Binance. Aku udah bikin Binance pas aku belajar di Desember apa September. Aku lupa ingat gitu. Pokoknya di ember-ember gitulah bulannya. Aku udah punya Oke. Binance, udah KYC, udah level 1 lah, udah bisa untuk transaksi. Tapi karena mau belajar fiturnya dulu ini kok apalah gitu ya kan. Ya biasalah kayak pemula teman-teman yang ada sekarang gitu ya kan. Bingung gitu ya kan. Tapi ya aku udah lama. Dari awal aku beli pertama kali, itu aku beli BNB, seingat aku pertama kali BNB, aku pakai Binance. Udah kira-kira ya Hmm, udah setahunan lebih ya, setahunan. oke. Sekarang berarti pakai apa aja selain Binance? TKO pakai nggak? Eh TKO toko kripto, iya, TKO mah koin ya. toko kripto. Iya, pakai toko kripto. Udah dua itu aja kalau nggak. Dulu sempat rekeningku sih, cuman karena sering itu ya maintenance. Jadi aku nggak bisa tarik uang ataupun transaksi pas lagi anget-angetnya gitu. Ya udah ngambek akhirnya Hmm. aku kan cari yang lain aja lah. Ketemu sama Binance ini gitu. Oke, ini Gitu udah sih Kak. terjawab ya pertanyaannya. Ada yang mau tanya lagi nggak nih sebelum di apa di end nih? Nih udah telat 30 menit. Udah Soalnya mau aku tadi 1 jam keputus. ya. It's okay Kak. Kalau semester 6 berarti 2 semester lagi lah ya. Beres. Amin, amin, amin. Semoga Oke, amin. dua atau Semoga ini tiga ya semester cepat lagi. selesai. Amin. Thank you Kak Jilin. Sukses Ini terus Kak kira-kira Jilin. ke depannya pengen jadi full time trader apa gimana Kak? Terakhirnya, terakhir Enggak, banget. aku nggak bakalan pengen jadi full time trader. Aku bakalan jadi uh, half time aja. Karena menurut aku semakin banyak sumber income aku dan aku putusin nanti gulungnya di saham itu lebih baik menurut aku ya kayak. Jadi misalnya aku juga Hmm. jadi trader, aku jadi punya usaha, aku jadi ya mungkin kalau mental orang lama sih jadi pegawai lah ya kan. Nah nanti itu semakin banyak income-nya nanti bisa aku putarin di sana gitu. Jadi aku nggak tertarik juga sih jadi full time karena menurut aku ini enaknya jadi half time gitu. Oke, berarti ke depannya itu ada karir yang mau ditempuh juga ya. Jadi ini kayak apa ya, ibaratnya kayak sampingan gitu ya. Tapi oke lah, maksudnya Yes, udah dieksplor dari sekarang. Jadi nanti pas lulus misalnya udah ada, misalnya jadi punya bisnis atau misalnya menjadi profesional, modal lebih banyak, dia lebih banyak yang diputar gitu ya. bener banget Kak Jilid. Itu yang sebenarnya aku kejarin sekarang gitu. Pak, ini ada lagi nih pertanyaannya. Sampai saat ini, timbal balik dari kripto positifkah? Returnnya nih gimana nih Kak selama ini pakai? Oh, oke. Okay. Kalau ngomongin return sih, ya aku udah tau lah ya, return gitu tuh emang gila-gilaan gitu. Jadi aku waktu itu invest ya nggak seberapa, tapi untungnya berlipat-lipat gitu. Tapi ya namanya juga kita belajar, kita ngadapin emosi kita ngadapin ibaratnya eh ya psikologis gitu ya kan. Ya secara keseluruhan sih kalau dalam kondisi saat ini aku di posisi BEP dalam artian aku untung tipis Hmm, lah ya kalau seandainya aku tarik semua yang aku investasikan gitu. Tapi kalau seandainya dia kembali ke season atasnya yang sebelum sebelum naik hmm. itu udah luar biasa banget menurut aku ya, keuntungannya benar-benar nggak pernah aku dapetin kalau di saham sejauh ini gitu, kalau aku bandingin gitu. Oke. Ini mungkin lagi di titik BP tuh karena sekarang emang lagi pada turun nggak sih? Ya kan nggak sih Kak Iya, kalau misalnya. sebelumnya kan sebenarnya udah untung, cuman aku nyicil lagi gitu waktu itu karena aku kira bakalan retest aja dalam artian dia turun naik lagi, ternyata dia turun tembus gitu ya kan, ya udah akhirnya hold aja dulu gitu Kak. Oke. Yang awalnya karena udah untung aku pakai buat itunya lagi, keputarin lagi, akhirnya aku BP ya nggak BP banget sih sebenarnya, masih ada untung tapi nggak Hmm. sebanyak kalau di atas gitu. Tapi so far berarti oke lah ya. Maksudnya nggak yang apa loss gimana. Nah mungkin ini Anjlok kan tadi banget kita enggak. ngomongin untung nih ya. Tapi pernah nggak sih loss yang sampai wah bener-bener mungkin stres enggak sih. Tapi nyesek aja gitu. Pernah nggak sih? Pernah
Jadi kalau diceritain, dulu aku tuh pernah eh, trading future. Trading future nih kripto tapi pakai leverage gitu. Dalam artian modal aku dikit tapi aku bisa dapetin kripto dengan modal yang lebih gede gitu. Kalau futures ini. Nah, jadi waktu itu karena pertama aku lagi semangat-semangatnya, sebelum-sebelumnya untung-untung terus gitu ya kan, jadi semangat banget gitu. Tapi aku nggak sadar, aku tuh waktu itu lagi nggak enak badan, dalam artian tiba-tiba kepala aku sakit banget. Seumur-umur baru sekali tuh kepala aku sakit banget, dan kawan di dekat, pasti bakal naik ini, yakin aku naik gitu. Nggak usahlah bikin cut loss, nggak usahlah bikin stop loss, nggak usah cut loss ataupun stop loss gitu, pasti naik ini kayak gitu. Dan ya udah, karena nggak bisa menahan diri sendiri, ngerasa benar terus, nggak mau nurutin market, aku kehilangan, ya itulah mungkin loss sebesar seumur hidupku sampai hari ini gitu, waktu itu trading futures Hmm, itu. oke. Nah, Tapi berarti, I take so sorry. much gitu, Hmm. aku belajar banyak juga gitu dari kelas itu. Lanjut aja kak. Oke, berarti kadang kan orang suka lihat enaknya aja ya, ih gila main Bitcoin untungnya gitu. Padahal sebenarnya ada potensi loss-nya juga nih. Contohnya kayak Kando yang udah sering aja gitu ya, tiap minggu top up. Nah, pernah loss juga. Tapi ini futures juga menarik. Mungkin nanti kita bisa ngobrolin soal futures lagi ya, Kak. Next topic, next topic. Boleh Kalau di banget. sini panjang.